Project Band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mengudara dari kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jakarta Lounge Bincang Berendang Spesial dengan bangga mempersembahkan Pesisir Berbisik, program yang diutarakan. Hanya di sini, Jakarta Lounge TV. Temanya beda, tapi senyum tetap sama. Pesisir Berbisik, program yang diutarakan merupakan rangkaian episode yang merupakan hasil kolaborasi dan juga hasil kreasi dari warga Jakarta Utara. Dan pada episode ketiga, pada malam hari ini, hari Jumat 5 November 2021, kita dengarkan Camat Koja yang akan mengutarakan bisikannya. Lawan pakai mata merem. Ayo cepat masuk. Makan sayur kacang. Cakep. Enaknya direbus. Makan sayur kacang. Enaknya direbus. Jangan lupa pakai tomat. Tomatnya jangan busuk. Maksudnya ngasih tahu tua biar orang-orang pada adem. Ya, nih. Makan sayur kacang. Enaknya diapain tua? Sayur kacang melulu, Bang. Kelamaan lu. Udah masuk aja. Jangan sayur kacang melulu dong. Udah kelamaan. Udah gua masuk. Ayo pacar dulu aja dulu. Jadiin. Lan. Awas bantu awas. Biar badan sama deh ulatnya. Ayo maju cepat. Kita coba itu, hijau. Enggak usah lama-lama. Pegangin takut hilap gua. Bang, ini kenapa nih, Bang? Jangan ribut-ribut. Bapak Ibu sekalian, inilah Bapak Adi Himawan. Camat Kecamatan Koja. Ladies and gentlemen, this is the ambassador of Kecamatan Koja, Bapak Ade Himawan, yang tadi sudah diantarkan oleh palang pintu dan rombongannya. Mana nih Koja, mana suaranya? Kayaknya masih terpukau sama palang pintu yang tadi kayaknya nih, Pak. Ulang. Koja, mana suaranya? Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rombongannya banyak ya Pak? Luar biasa, ini saya dibikin surprise malam ini. Waduh. Luar biasa. Saya rada kaget loh Pak, saya kira ini yang mau nonton bola, ternyata mau nonton Bapak. Alhamdulillah. Fansnya banyak, ada ibunya banyak ya. Ini udah pada masak belum ya ibu-ibu ya? Pasti belum. Tapi demi Pak Camat, mereka datang ke sini. Alhamdulillah, ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya ini. Jadi pulang kudu dikasih makan Pak kayaknya Pak. Kayaknya tadi udah pada makan semua tuh. Udah ya? Woi, mandiri nih kayaknya. Mandiri, siap, luar biasa. Bapak disapa dulu Pak, yang di sini dan juga yang sedang menonton di YouTube. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, sehat selalu. Yang saya hormati Pak Wali beserta seluruh warga masyarakat Jakarta Utara, wabil khusus Kecamatan Koja. Terima kasih. Alhamdulillah di sini ada 3 pilar Kecamatan Koja, para lurah, teman-teman UKPD, SKPD, para ketua RT, RW atau perwakilan yang tidak luput semuanya termasuk FKDM Kecamatan dan Kelurahan. Luar biasa. Luar biasa. Jadi perlu teman-teman, saudara-saudara, teman-teman sahabat Jakarta Utara ketahui bahwa semua hasil dokumentasi dan juga acara ini juga termasuk kolaborasi dari teman-teman di Kecamatan Koja ya Pak. Betul sekali Mbak Fitri, kita semua melakukan ini untuk memberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Koja dan Jakarta Utara. Tapi Pak, sebelumnya mungkin kita sampaikan juga ungkapan duka cita untuk sahabat-sahabat teman-teman kita yang terkena musibah di Kota Batu Malang ya Pak. Betul. Semoga teman-teman di Kota Batu Malang bisa menghadapi musibah yang melanda ini dengan penuh ketabahan dan kekuatan. Amin. Amin. Pak, mungkin diceritakan sedikit aja Pak sebelum kita melihat video dokumentasi dari Kecamatan Koja. Koja itu seperti apa Pak? Mau main pantun dulu nggak nih Mbak Fitri? Oh iya, main pantun dulu, boleh. Ini ada pantun nih semuanya. Orang dermawan wisata ke Kamboja. Nih kenalin Ade Himawan, Camat Koja. Ada lagi? Jangan dikeluarin dulu semuanya. Oh, keluarin dikit-dikit. Nanti kita berbisik-bisik Mbak Fitri. Iya, sesuai dengan tema kita, pesisir berbisik, program yang diutarakan. Betul sekali. Saya dengar. Buat teman-teman juga kayaknya Pak Camat udah menyiapkan kuis, jadi tolong dipantengin terus ya. Resapi dan juga simak baik-baik apa yang diutarakan Pak Camat. Karena jawabannya ada di kalimat yang diutarakan beliau. Kasih bocoran nggak Pak? Jangan dulu ya. Jangan dulu. Jangan dulu. Yang ngantuk Lewat. biasanya bisa menjawab Bu. Nyimak biasanya. Enggak, ngantuknya itu bukan ngantuk ini, tapi ngantuk berpikir. Oh, Apa yang mau akan diutarakan oleh Pak Camat nih? oh betul. Jangan lupa, pokoknya ada 5 hadiah yang akan langsung diberikan kontan saat ini juga giveaway dari Pak Camat ya. Siapin juga kanal YouTube-nya, karena jawabnya di kanal YouTube Jakarta Launch TV. Betul. Ya. Pak, tolong ceritakan dulu Pak, Koja secara singkat. Baik Mbak Fitri, Koja itu salah satu kecamatan di Jakarta Utara yang di ujung dekat laut. Dulu itu Koja itu pantai. Sewaktu saya kecil, ya, Koja itu ada istilah sampur di sana. Sampur. Sampur. Apa tuh Pak? Oh sampur. Sampur. Di sana ada pesisir pantai, sampur. Kalau nggak salah di sana itu kalau orang berenang kapok kadang-kadang. Kenapa Pak? Karena bis berenang batunya itu kena kaki semua itu. Oh, pedas kakinya kena ya? batu semua. Berdarah-darah ya. Betul. Tapi nggak ada kapoknya karena hanya itu yang dulu kita bisa jangkau. Karena saya ini anak Priok asli kebetulan. Waduh, akamsi ya Pak? Iya betul. Koja punya luas wilayah 1.225 km persegi. Kita ada 6 kelurahan, 82 RW, 903 RT. Ada berapa Pak RW-nya Pak? RW-nya ada 82. 82 RW. Ya, saya tegesin RW-nya ada 82, RT-nya ada 903 RT. 903 RT, 82 RW. Banyak ya. Terus dengan lanjut. jumlah Banyak, Pak. penduduk 344.641 jiwa. Banyak juga Pak ya. Dan alhamdulillah Kecamatan Koja ini wilayah yang sangat majemuk ya kan, plural, dan saya bangga menjadi Camat Koja. Ternyata di tengah-tengah wilayah kami ada ikon kerukunan umat beragama, toleransi berumat agama. Artinya apa?
di wilayah Koja itu ada masjid dan gereja berdampingan, Mbak. Woi, tepuk tangan dulu Tepuk dong. tangan dulu. Aduh. Ya. Ini bagaimana Nah. bukti bahwa keharmonisan antar sesama umat, antar sesama kita itu ada terbukti di daerah Koja. Betul, masjidnya Masjid At-Tauhid dan gerejanya Gereja Oh, Petra. Gereja Petra. Luar Iya, biasa. luar biasa. Bapak, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang Koja, karena yang saya dengar Koja itu kota jagoan, kota jawara. Wah, Ya. jawaranya banyak nih. Oh, itu ya. tadi barusan. Tadi tuh jawaranya bagusan jawara kan. semua. Tapi jawaranya, Ya. jawara palang pintu. Itu dia. Oke, baiklah teman-teman, kita saksikan dulu video kolaborasi berikut ini. Kecamatan Koja merupakan wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk terbesar di Jakarta Utara, dengan luas wilayah 1.225 km persegi dan jumlah penduduk 344.641 jiwa dan terdiri atas 6 kelurahan. Wisata religi 12 jalur destinasi pesisir Jakarta Utara. Jakarta Islamic Center, JIC. Kawasan industri. Terminal Peti Kemas Koja, TPK Koja. Jakarta International Container Terminal, JICT. Pertamina TBBM Pelumpang dan Pertamina Lubrikan. RSUD Koja. Polres Metro Jakarta Utara. Potensi wilayah. Kelurahan Koja, kelompok usaha bersama Aluvera Koja, Aloja. Kelurahan Rawabadak Selatan. Program Kampung Iklim RW 5. Kelurahan Tugu Utara. Gang Hijau Cemara. Kelurahan Lagoa. Batik Koja. Kelurahan Rawabadak Utara, PT Mahkota Dewa Indonesia. Rumah makan gratis. Bank Sampah Mawar Baru. Kelurahan Tugu Selatan. Gapura dan halte STM Walang. Daur ulang limbah drum. Produk olahan daun sirih. Tim penggerak PKK Kecamatan Koja. Sarana dan prasarana olahraga. Stadion Tugu.
Gorawa Badak. Waduk Rawa Badak. Penanganan titik genangan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk dokumentasi apik yang sudah disajikan. Pak, seperti pada umumnya untuk Ya. merubah sesuatu itu kan nggak mudah ya. Betul Jadi sekali, Mbak Fitri. nggak bisa dengan sesuatu sikap yang kaku seperti kanebo kering. Betul. Pasti ada strategi khusus. Nah, Bapak Ya. ada strategi khusus. Baik, strategi kita berbicara mindset, berbicara perilaku yang ada di masyarakat, berbicara karakter, karena memang Koja ini masyarakatnya majemuk. Majemuk, Ya, betul. sangat majemuk. Berbagai macam suku ada di situ. Indonesia. Ya, bahkan ada di salah satu RW itu udah simpul Bhinneka Tunggal Ika itu. Semuanya numplek di situ. Semuanya numpuk di situ. Dan RW-nya yaitu RW 7 Tugu Selatan. Kebetulan Pak RW-nya hadir langsung. Mana beliau. Pak RW-nya? Tepuk tangan dulu Pak RW 07. Nah, ini RW RW Pak 7. Haji Suaib, panggilannya Pak Daeng. Beliau juga selaku Ketua Forum RT RW tingkat Kota Jakarta Utara. Sebelum saya bicara perubahan-perubahan yang sifatnya perilaku kepada masyarakat, saya selalu sampaikan kepada teman-teman lurah, ya, kuncinya kami memberikan pelayanan itu ada dua keberhasilannya. Yang pertama, terjalinnya komunikasi, koordinasi, dan yang kedua adalah berkembangnya komunikasi. Saya selalu sampaikan kepada para lurah, Pak Lurah itu, teman-teman saya lurah itu harus tahu, dia 2 trip ke atas dia siapa, dan dia harus tahu 2 trip ke bawah dia. Contoh Mbak Fitri, saya selaku camat, saya harus tahu wali kota saya siapa. Betul. Nah, setelah itu saya harus tahu wali kota saya harus tahu gubernur saya siapa. Betul. Nah, tahu itu tidak hanya kenal, tapi kita harus tahu juga, kenali juga program-programnya Pak Gubernur dan turunannya kepada program Pak Wali Kota. Betul. Bahkan untuk gubernur, ya minimal kita tahulah namanya yaitu namanya Pak Anies Rashid Baswedan. Bapak Anies Rashid Tanggal Baswedan. lahir dia kita juga Tahu, minimal tahu. tahu. Dia lahir di Kuningan 7 Mai 1969. Ya. Nah, Terus Pak Wali Kotanya? Pak Wali Kotanya Bapak Ali Maulana Hakim. Oh, Bapak Ali Maulana Iya, Hakim. beliau lahir di Jakarta 26 April 1972. Waduh. Ore. Tapi Bapak tahu PIN ATM-nya enggak? Kalau saya kasih tahu Mbak Fitri di sini, repot urusannya. Gitu. Nah, ke bawah saya harus tahu lurah saya seperti apa karakternya. Iya, betul. Ya, nah, setelah itu saya pun harus kenal Pak RW saya. Nah, demikian halnya Pak Lurah. Pak Lurah harus tahu lurahnya siapa, camatnya siapa, wali kotanya gimana. Siapa? Nah, Di bawahnya juga. di bawahnya Pak Lurah harus tahu RW-nya, ya RW-nya mau melaksanakan apa, mau berbuat apa, dan RT-RT-nya warga situ yang memang punya karakteristik seperti apa. Betul. Nah, Karena namanya kebijakan itu harus estafet kan Pak. Betul. Jadi nggak bisa sendiri, tetap harus ada rentang dari atas ke bawah. betul. Jadi artinya seandainya ada suatu permasalahan di tingkat RT bisa selesai di tingkat RW seandainya memang kewenangan ada di RW. Betul. Namun kalau memang kewenangan itu lebih
besar, maka permasalahan atau persoalan itu dapat ditarik ke tingkat Yang lebih tinggi. lurah. Kita Ya. beri tepuk tangan dulu dong. Ini pasti kan saya lihat di sini nih ada banyak produk-produk Jackpreneur dari Iya. Koja. Heeh. Kan kalau bisa dibilang Koja itu walaupun dekat pantai tapi kan bukan nelayan ya Pak? Bukan. Bukan. Terus pertaniannya juga tanahnya nggak banyak. Betul. Nah, ini gimana Bapak bisa membuat satu bukan rintangan siapa? Kayaknya bisa dibilang rintangan menjadi peluang. Betul. Jadi begini, dengan kita mengetahui, kita berbisik-bisik lah ya kan, sesuai dengan tema pesisir berbisik ya kan, Betul. yang harus diutarakan. Kami lurah dan camat turun ke bawah ya kan, melihat persoalannya apa sih, lantas masyarakat maunya seperti apa. Nah, setelah itu Terserap, Ter- terkumpul. artinya itu semua ada suatu keinginan dari masyarakat, kita coba untuk masuk, kita coba untuk menjembatani ya kan, kita berikan edukasi, kita berikan sosialisasi kepada mereka, dan ada suatu keinginan dari mereka, kita fokuskan ini bisa berubah dan mereka mau berubah gitu. Ini bisa berubah. Nah, ini bisa berubah dan mereka mau berubah. Karena ada beberapa area yang tadinya kumuh, sekarang sudah hijau royo-royo. Tuh. Yang kita hilangkan bukan daerah kumuhnya, tapi kumuhnya yang harus kita hilangkan. Bukan, betul, tepuk tangan dulu. Jadi bukan orangnya, bukan daerahnya, tapi kumuhnya yang Betul, yang kumuhnya dirubah. yang harus dirubah, Dirubah, ya kan? menjadi tidak kumuh. Betul, dengan kita memberikan pengertian, pemahaman kepada masyarakat. Ayo loh kita berubah. Nah, kita fasilitasi dan nanti kita akan pertemukan sesuatu, misalnya seandainya ada stakeholder lain sebagainya ingin turun langsung ke situ, ya kita arahkan. Betul sekali Bapak. Jadi memang namanya orang itu berubah tidak serta-merta cepat. Betul. Perlu proses. Betul banget. Mbak Tapi Fitri. sebagai kalau tadi saya bisa simpulkan, Bapak tidak serta-merta lantas menjustifikasi orang menghakimi. Tidak. Tidak langsung menilai orang negatif. Betul. Wah, itu dia, makanya setiap orang tuh memiliki cerita yang terhitung tentang Betul. rasa sakit dan kesedihan, membuat mereka mencintai hidup. Bak- Sedikit beda dari kita mungkinnya. Betul. Jadi kita coba berhenti menilai, tapi cobalah mengerti. Ya. Makanya jangan salah menilai. Luar biasa. Mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu, bahkan kau selalu curiga ada yang lain, dan ku duakan cintamu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan diriku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu.
biasa. Luar biasa. Tawi Project Band. Luar biasa. Koja mana suaranya? Koja mana suaranya? Oke, teman-teman. Koja is the best. Kita lanjutkan lagi ya. Siap. Simak baik-baik perkataan Pak Camat. Ada kuis nanti ya Pak ya. Ya. Saya pakai masker lagi. Pakai masker lagi. Jadi teman-teman di sini kita sekarang walaupun Jakarta sudah PPKM level 1, tetap protokol kesehatan tetap kita jaga. Sangat setuju sekali Mbak Fitri. Jadi teman-teman yang ada di sini semua sudah melalui tes swab antigen. Jadi protokol kesehatan dan juga masker tetap digunakan. Betul sekali. Kecuali ketika Bapak nyanyi karena sesak ya Pak kalau nyanyi pakai masker. Engap. Pak, tadi kembali lagi. Iya. Sebelum kita ngobrol soal potensi usaha ya, oke. Nah sekarang kan masuk musim hujan nih Pak, Baik. ya kan. Nah usaha pengendalian dampak bencana ini gimana Pak? Baik, terima kasih Mbak Fitri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur beserta para kepala dinas terkait, Pak Wali beserta para kasudin terkait. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen warga masyarakat Kecamatan Koja yang telah sangat peduli sekali terhadap lingkungan. Perlu saya sampaikan, saya utarakan Mbak Fitri bahwa Koja ini salah satu muaranya, terdapat salah satu sungai muaranya ke utara. Dari 13 sungai DKI Semuanya ke muaranya utara ke salah satunya muara ke satunya. utara yang biasa disebut dengan Kali Sunter. Kali Sunter. Nah, dan alhamdulillah untuk 3 tahun terakhir saya masuk Koja, kita memiliki 33 titik genangan. Genangan ya. Genangannya ada Genangan. 33. Jadi kita harus bisa membedakan antara banjir dengan genangan. Banjir itu setelah adanya air setelah lewat dari 6 jam. Kalau genangan itu langsung di bawah turun 6 jam. Kadang-kadang alhamdulillah saat ini hanya lewat 1 aja. jam lewat gitu. Iya. Di 2019 itu tinggal 19 titik. Oh dari 33 tinggal 19 19 titik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. di tahun 2021 di awal banjir genangan di Januari Februari itu kita hanya tinggal 6 titik. Oh makin sedikit ya Makin Pak? sedikit, Makin alhamdulillah. sedikit, alhamdulillah. Ini berkah kerja keras dan kolaborasi seluruhnya. Karena kami menyadari program pemerintah ini harus berkolaborasi dengan warga dan masyarakat. Betul. Nah, tingkat kesadaran masyarakat juga alhamdulillah sudah semakin tinggi. Konteks seperti itu. Dan kita juga alhamdulillah memiliki 7 rumah pompa. Ada 7 rumah pompa. Nah, dengan kapasitas 2000 liter per detik tuh. Mbak Fitri ngebayangin deh 2000 Betul liter ya? per detik seperti apa itu. Wah itu Dan kami juga punya 3 saringan saringan pintu saringan air welfare itu. Termasuk kita juga ada sekitar 50-an lah pompa portable. banyak Pak ya. Betul. Kalau saya lihat tadi di video itu waduknya bersih, Betul. kemudian juga kalinya bersih, Uh-uh. sampai sekarang masih bersih Pak. Alhamdulillah masih bersih. Silakan Mbak Fitri bisa cek di lokasi. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita punya 1010 laskar pelangi. Oh ada. Yang bekerja secara rutin. Jadi ada 1000 Laskar 10 laskar pelangi 1010 laskar pelangi. pelangi. Jadi kalau ditulis 1010. Betul Mbak Fitri. Laskar pelangi. Ya, ini terdiri dari kalau saya bicara laskar pelangi yang biasa kita kenal di bawah ini ada pasukan oren yaitu PPSU betul. yang ada di 6 kelurahan Kecamatan Koja. Nah, 6 kelurahan ini jumlahnya 520. Ada 520. Selebihnya pasukan biru SDA, Tata pasukan Air, kuning Bina Bina Marga. pasukan oren hijau adalah dari lingkungan hidup. hidup. Jadi semuanya totalnya ada 1010 pasukan pelangi. Betul. Tapi memang kalau dilihat itu walaupun mereka ada pasukan pelangi sebanyak 1010, tetap saja
kerja sama warga untuk menjaga lingkungan itu harus tetap ada ya Pak. Betul Mbak Fitri. Karena kan lingkungannya lingkungan kita juga. Ya, jadi saya selalu sampaikan kepada warga masyarakat, kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Ulang. Gimana? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Luar biasa pasukannya Pak. Ini saya bikin deg-degan aja nih. Luar biasa itu apa namanya itu? Gendangnya itu ya. Spesial kita bawa Pak, langsung dari Maroko ini Pak. Wih, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Mr. Meto. Tempo. Kalau saya lihat lagi juga di sini juga banyaknya ibu-ibu nih, ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian juga ada hadir di sini untuk support Bapak. Kalau di video juga kayaknya ibu-ibu PKK-nya itu aktif banget ya Pak? Alhamdulillah PKK kami di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan aktif semua. Di bawah binaan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kota yaitu Ibu Yeni Nursanti Ali Maulana Hakim. Jadi Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Yeni Nursanti Ali Maulana Hakim. Oh. Kalau kepanjangan mungkinan izin Pak Wali ya Ibu Yeni Nursanti Ali gitu. Ibu Yeni Nursanti Ali itu Ketua Tim Penggerak PKK. Betul. Ya, jadi kalau Bapak Wali Kotanya Bapak Ali Maulana Hakim. Kalau Ketua Tim Penggerak PKK-nya Ibu Yeni Nursanti Ali. Oh ya siap. Harusnya sudah paham kode-kodenya ya. Nah, balik Pak potensi yang ada di Koja nih. Boleh Pak nih di satu-satu ini Bapak dijelaskan Pak tolong. Baik, ini adalah Jackpreneur. Jackpreneur. Jackpreneur dari Kecamatan Koja. Sebelum saya jelasin saya punya pantun nih. Oke, siap. Gimana? Beli. Everybody gimana? Oke. Kita punya pantun. Jakarta ibu kotanya Indonesia. Cakep. Beraneka ragam adat dan budayanya. Kalau mau nyobain produk Kecamatan Koja, ayo belanja di Borju Jakarta Utara. Ada lagi Pak? Cukup. Kayaknya kalau Mbak Safit ini penasaran sekali. Mbak, saya mau nanya nih Mbak. Boleh. Harusnya di awal saya harus bertanya seperti ini. Mbak Fitri ngebayangin gak sih suatu saat nanti Mbak Fitri tuker nasib sesaat? Tuker nasib? Iya. Sesaat? Iya. Nggak kepikir tuh Pak. Nggak kepikir? Iya. Mau kepikir nggak? Gimana tuh? Ya sekarang aja saya jadi host, Mbak Fitri jadi bintang tamu. Oh nggak apa-apa, asal Bapak mau pakai konde. Saya sih nggak masalah, asal Bapak mau pakai konde saya. Bang Rangga ganteng banget, lihat Bang Rangga luar biasa deh. Kalau cuma tukeran, kalau host nggak apa-apa, tapi Bapak pakai konde. Saya pakai topi. Nyerah saya deh. Pak jelasin dong, saya tuh nggak tahan tuh pengen minum ini loh Pak, coba. Ya ini Aloja. namanya aloe vera koja, aloja. Aloja. Nah, ini ditanam di area Kelurahan Koja. Kelurahan Koja. Kebetulan diinikan oleh Bunda Koja, di bawah binaan Bunda Koja. Ya, ini produksinya dari lidah buaya. Ini jus aloe vera. Iya. Nih, wah, ini informasi manfaat sebagai detox atau pembuang racun. Betul. Membantu menurunkan berat badan. Betul. Penambah energi. Betul. Meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Iya. Menjaga kesehatan kulit dan rambut. Betul. Pantesan Ibu cantik ya Pak. Nah, satu lagi yang belum dibaca sama Mbak Fitri nih. 100%. Bukan. Apa tuh? Bisa diminum langsung. Bisa diminum langsung. Coba ya. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang di belakang jadi penonton nih. Mana ini? Kita coba ya. Tim logistik. Ya. Aloe vera, Bismillah. bikinan Koja, dari Koja. Mau diceritain rasanya nggak? Aduh, seger banget ini. Mau diceritain rasanya nggak? Iya. Ya, dengerin Lar- ceritanya ya. Lari maraton 10 kilo, ya. Lelahnya hilang dengan Aloja. Jadi rasanya itu seger. Ada manis kecut dikit. Nah, itu rasanya gitu deh. Jadi kalian telan ludah dulu aja. Terus mana lagi Pak yang bisa langsung dimakan dan diminum? Yang diminum semuanya bisa langsung Oh dimakan. bisa ya. Hmm. Nah di sini ada nih bir plesir. Ini namanya bir plesir. Manfaatnya dirasakan langsung oleh yang minum. Berdampak terhadap pasangan yang minum, Bu. Ya gitu deh ya. Ya. Oh karena mengandung daun sirih. Betul. Oh, Oke, Ya. baik. Mengandung Ya. daun sirih. Ah. Ini di kelurahan mana nih Pak? Ini di Kelurahan Tugu Selatan. Oh itu ke selatan. Kalau tadi Aloja di mana Pak? Kelurahan Koja. Kelurahan Koja. Buluranya ada kalau nggak salah ya. Ya, Bulura Koja silakan. Bulura Koja ada. Wah, assalamualaikum. Ini Bulura Koja, tempat diproduksinya Aloja. Ini tidak hanya Aloja Mbak Fitri. Apa aja tuh, Dikelola oleh Bulurah juga di bawah binaan Bunda Koja. Ini dia punya nata aloe Dekoko. vera. Nata aloe vera. Nah, nata aloe vera. Jadi Kalau semuanya seperti serba nata- lidah buaya. Betul, lantas Tapi lidah buayanya nggak ngegombal kan Pak? oh enggak, itu Pak Buaya yang ngegombal. Dan yang tidak terdapat, yang ngomong ya, waduh, dan tidak terdapat di wilayah lain, kita ada produk semua serba lele atau disingkat dengan Sule. Sule. Iya. Serba lele. Betul, serba lele. Bahkan tulang lelenya itu jerewes itu bisa dijadikan keripik tempe. Waduh. Ya. Jadi nggak tersisa dari Betul, lele itu. Daging lelenya itu kita jadikan bisa abon, lantas bolu, ya, lantas tulangnya itu dan kepalanya itu dipresto, digiling, dijadikan campuran tepung, cemplungin nama tempe jadi peyek tempe gitu. Waduh, luar biasa. Kalsiumnya luar biasa, kalsiumnya sama seperti hitungannya susu Aloe vera. online, karena sudah dites Betul. uji coba dari Universitas IPB. Jadi Institut, itu mohon maaf, institut. khasiatnya sama seperti susu untuk tulang. Betul. Karena kayak ini ya kandungan Ya, fosfor. itu Jakarta Bekasi. Jakarta Bekasi. Kalau kita lari. Tapi kalau ini bisa Jakarta Semarang nih. Waduh. Jangan dibahas sekarang Pak, ada yang bingung nanti soalnya. Iya. Nah kalau ini Pak, ini jampon. Jampon itu produk dari Makato Dewa. Oh, dari Nah, Mahkota Dewa. iya, betul. Oh ini jamu herbal ya, ah. jamu herbal. Dan Nah. kalau ini Pak ada kue gabus. Iya, kue gabus. Kue gabus dari Yuli Bakery. Yuli Bakery. Ini kue Itu enak juga itu. Enak, ya. Dan ini ada yang unik nih, Mbak. Ini sepatu ya. Dia disulam dari pita. Oh semuanya disulam dari pita. Betul, tinggal ada request ya kan. 2 hari jadi. Harganya murah. Harganya berapa Pak? Harganya hanya 135.000. 135.000. Tapi harus pesan PO dulu Pak ya. Betul. Pak, Ini kalau pre-order. ini kalau masuk Casablanca ini waduh dolar bayarnya, Bu. Betul. Ini kayaknya enak dipakai ringan. Betul. Ringan Nah, dipakai. Baiklah kalau begitu. Pak, kegiatan-kegiatan yang tadi ini kan ini memanfaatkan juga kalau saya lihat ada lahan tidur yang digunakan. Iya. Jadi teman-teman di Koja misalnya untuk menanam tanaman sayuran atau tanaman herbal. Betul. Gimana tuh Pak ceritanya? Ceritanya begini, tadi setelah mindsetnya dirubah, ada suatu keinginan masyarakat di sekitar situ ingin berubah. Pak, kok tempat saya ini kumuh. Nah, lantas kita coba untuk mengajak pada mereka, ayo kita berbuat sesuatu. Nanti kita tinggal koordinasikan dengan unit atau SKPD terkait. Di mediasi ya, Pak, ya. Betul, seperti KPKP dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah turun.
kita tiga juga dapat pendampingan, dapat bibit dan lain sebagainya. Bahkan sekarang kita sedang sedang menanam bibit-bibit anggur dan lain sebagainya. Oh, bibit anggur. Itu luar biasa itu hasilnya. Tepuk tangan lagi dong. Karena suatu hal yang sangat luar biasa. Orang yang punya lahan biasanya kan ya maaf kan mana sih mau berbagi untuk orang banyak itu sebetulnya kan Pak. Jadi itu perlu komunikasi yang pasti ada teknik khususnya. Nah itu kan Bapak tuh sebagai pimpinan daerah setempat. Nah itu gimana tuh Pak, dari hati ke hati, apa pakai emosi? Ya, pendekatannya kita pakai pendekatan cara persuasif, informatif. Ya, artinya apa? Kita coba turun langsung ke bawah, ya. Kita langsung berinteraksi dengan mereka, ya kan? Kita tawarkan beberapa program. Nah, seperti contohnya di RW 5 Kelurahan RBS. Di situ ada Kampung Iklim. Nah, tadinya iya betul, Proklim. Di situ tadinya suatu kawasan memang sudah ada hijaunya tapi kurang royo-royo. Di situ banyak tempat parkir dan sebagainya. Alhamdulillah setelah kita lakukan perubahan, dapat dukungan juga dari beberapa sektor termasuk Tadi ada sedikit gangguan jaringan. Jadi kalau kata Pak Wali itu ada gagal jaringan. Maaf ya Pak. Iya. Gimana Pak? Alhamdulillah ternyata warga atau penonton ini cukup sabar. Sabar, karena Bapak menyabarkannya dengan cara yang berbeda. Gimana Pak? Sabar dan tunggu. Oke, lanjutlah. Langsung saja. Waduh, siap. Go! Cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang dipermudah jabatan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus sejalan, kokohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Penindasan serta kewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan kecelakaan di jalanan. Kami
Ada lagi? Oke, baiklah. Itu suatu improvisasi yang luar biasa dari Pak Camat, Pak Ade. Di luar skenario. Ini di luar skenario. Baiklah Pak, tadi Bapak bilang bahwa merubah sesuatu yang tadinya kumuh menjadi tidak kumuh. Tapi tidak apa? Luar biasa semangatnya Pak. Jadi yang tadinya kumuh menjadi tidak kumuh, bahwa yang dihilangkan itu bukan daerahnya ataupun orangnya, tetapi kekumuhannya. Betul sekali Mbak Dan Fitri. satu hal yang menarik ini, di Koja ini ada Jakarta Islamic Center. Wah. Bahkan yang sekarang sudah menjadi simpul pusat peradaban Islam di Indonesia dan juga Asia Tenggara. Jadi kan kalau nggak salah ini daerahnya juga dulu daerahnya yang notabene kelam. Betul. Nah, Mbak Fitri. bisa tolong diceritain Pak? Baik, ini sebetulnya agak seru juga ya berbicara Jakarta Islamic Center nih. Mungkin untuk kaum Adam dulu di tahun 80-an atau 90-an itu ini sangat menarik sekali. Menarik sekali bagaimana Pak? Iya. Artinya begini. Dahulu lokasi Jakarta Islamic Center adalah suatu kawasan bernama Lokpres Keramat Tunggak. Oh, Keramat Tunggak. Iya, Keramat Tunggak atau yang biasa dikenal dengan Panti Sosial Karya Wanita Teratai Harapan, Keramat Tunggak. Siapa yang tidak kenal dengan Keramat Tunggak? Mbak Paham. Fitri. Dan ternyata setelah saya telusuri, ya, ini ada sejak tahun 1970. Wah, udah lama banget itu Pak. Waktu itu saya juga belum lahir Mbak Fitri ini. Bener. Nggak tahu deh Bang Rangga udah lahir atau belum. nih? Apalagi dia Pak. Ah, Itu mama bapaknya aja belum ketemu. betul. Ini terkenal, Hmm. terkenal seluruh Asia Tenggara. Wah luar biasa. Besar itu ya, prostitusi dulu di terbesar tahun ya. 70-an itu baru ada 300 WTS. Germonya 76. Loh kok Pak Camat tahu? Kita ada data. Kita bicara tanpa data gitu. Nah, harus pakai data. Nah. Bu Camat. Nah, Nggak, kalau dilihat dari dari tahun lahirnya Bapak, yaitu enggak sih. belum. Saya lahir 75 ini Bener. udah ada 70. Jadi by data betul. By data gitu. Nah. Bukan by experience bukan. Seiring waktu berjalan, alhamdulillah ada pemikiran dari Pak Gubernur saat itu, Pak Gubernur Pak Sutioso, ya. Di akhir tahun 1999 itu kalau dari 70 ke 99 itu kurang lebih 30 tahun Mbak, ya. Kalau saat itu PSK di 1999 itu ada 1615 orang tuh. Ada di Keramat Tunggak itu Ada 1600. semuanya, iya. Wah, itu jadi kayak karyawan di situ Pak ya. Mucikarinya tuh 258. Waduh. Ya. Alhamdulillah pada saat Pak Sutioso mengeluarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta 64851998 98 Pak secara ya. resmi per 31 Desember 1999 Keramat Tunggak ditutup. Sebetulnya Keramat Tunggak ditutup ada yang sedih juga kali Mbak ya. Ya, sebagian pasti yang merasakan ada keuntungan secara ekonomi di situ pasti merasa kehilangan. Tapi kan ada sesuatu pengganti yang Betul. lebih baik. Pada saat itu pemerintah memberikan pelatihan keterampilan. Nah, dia dialih profesikan ke dinas sosial, dilatih di panti, dan ada juga yang pulang ke kampung halamannya masing-masing. Jadi diongkosin Pak ya. Alhamdulillah tugas-tugas kami aparat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil ini, Kapolsek dari luar biasa, kita saya sapa dulu ya Pak. Tugasnya ringan. Saya nggak ngebayangin seandainya sekarang masih ada Keramat Tunggak Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, waduh luar biasa deh itu. Nah. Itu pasti itu jam tugasnya panjang Pak nanti Betul. mereka, Pak. Nah, lantas dirubah peradabannya menjadi Jakarta Islamic Center. Di situ tempat selain tempat ibadah, tempat pengembangan dan pengkajian, ya kan, sumber daya, informasi, data dan sebagainya, supaya peradaban Islam ini terus meningkat, ya.
bila perlu se-Asia Tenggara. Kita kasih aplaus dulu teman-teman. Ya, kita catat Mbak Fitri, mohon maaf, Jakarta. Lokres Keramat Tunggak Lokres Keramat ditutup Tunggak. oleh Pak Gubernur per 31 Desember Tahun 99. tahun 99. Nah, jadi dicatat ya, ditutup itu tanggal 31 Desember tahun 1999. Jadi sebelum Jakarta Islamic Center, namanya apa Pak? Namanya Lokres Keramat Tunggak. Lokres Keramat Tunggak. Jadi Lokres Keramat Tunggak sekarang menjadi Jakarta. sejak 1999 31 Desember Jakarta Islamic Center. Itu yang tadinya mungkin dibilang ya bisalah kelam, sekarang menjadi terang. Terang, betul. Sekarang cerah. Jadi siapa sih yang nggak mau menuju ke arah yang lebih baik? Betul sekali, Ya ya. kan, hijrah lebih baik. Betul, Mbak. Tapi Pak, kita ngobrol-ngobrol apalagi menjelang lagu ketiga, boleh nggak saya undang mantan pacar Bapak? Oh, sangat setuju saya. Saya ini impor loh, Bu, Mbak. Ini impor nih. Impor ya, Iya, dari impor dari Bekasi. Limited edition lim, kali ya. Limited edition. limit hanya satu ibu mantan pacar Bapak Camat, Iya. Ibu Dian Anggraini, silakan Ibu. Silakan Ibu. Jadi ini perlu teman-teman ketahui bahwa Ibu Camat ini juga seorang pamong, Ibu Lurah juga tapi di Bekasi. Tepuk tangan deh. Oke, selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Fitri. Nah, ini Ibu ini sama Bapak sama-sama pamong warga. Ini kalau waktu saya dulu tergabung di PGSI, Bapak Ibu, Persatuan Gulat Seluruh Indonesia, itu ada semboyannya satria di luar dan di dalam matras. Ini jangan-jangan dua-duanya musrembang di dalam dan di luar rumah. Jangan-jangan begitu ya Pak? Enggak. Bu, enggak? Enggak. Oh, kirain. Jamin enggak. Jadi kalau mau menentukan tamasya kemana, kita musrembang dulu lah gitu. Enggak ya? Enggak. Tapi memang kalau melihat Ibu ini memang kita melihat di balik lelaki kuat itu selalu ada perempuan tangguh yang mendampingi. Bentar Mbak, saya di mana di belakang ya? Saya lihat belakangnya dulu. Oh, ada Pak Rangga ini, Bang Rangga. Dan di balik perempuan cantik pasti ada lelaki baik yang mau support kecantikannya. Alhamdulillah. Loh, dengan aloja, betul nggak? Ada aloja, ada mahkota apa Pak? Ada mahkota dewa. Mahkota dewa. Ada Terus bir ada kusir. semua ada di Koja. Jadi Bu, saya boleh kasih pertanyaan ya. Ibu pastikan gimana cara Ibu membagi waktu dan tenaga antara peran sebagai Ibu Lurah, kemudian juga Ibu rumah tangga, kemudian juga penggerak PKK. Gimana tuh Bu? Sebelum aku jawab, aku mau sambut mana PKK-nya? PKK-nya mana PKK-nya? Wah. PKK mana PKK? Apa kabar PKK? Baik. Luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin Mbak Fitri. Ya tentunya selaku istri, selaku ibu, juga selaku ASN Kota Bekasi, Mbak. Saya sejauh ini membagi tugas dengan prioritas keluarga. Prioritas Pertama keluarga. anak-anak dulu. Terkait dengan kedinasan, karena jarak tempuhnya Bekasi Jakarta masih bisa ditempuh dengan tidak terlalu jauh, jadi kalau saya bisa hadir, saya hadir
Betul. di sini, lanjut saya menselesaikan tugas saya yang di Bekasi. Luar biasa, Ibu. Kita tepuk tangan dulu dong. Ibu PKK mana Ibu PKK? Dan Ibu kalau boleh tahu, Ibu lakukan semua ini dasarnya apa sih, Bu? Dasarnya karena cinta, karena hati juga. Dan saya, karena pada malam hari ini juga saya mengapresiasi kita keluarga besar Koja dengan 6 kelurahan yang alhamdulillah di tahun 2019 kita meraih juara umum 10 program PKK tingkat kota. Dan ini salah satu kinerja kita yang luar biasa, teamwork kita yang luar biasa. Juga tidak sampai di situ, kita juga juara RPetra tingkat kota, juara umum juga. Jadi juara umum tim penggerak PKK dan juga tim RPetra. Iya. Dan alhamdulillah provinsi juga kita meraih juara 2, Bulurah Lagoa, UP2K-nya. Bulurahnya mana? Bulura Lagoa. Ya, yes. Makasih Bu Lurah. Alhamdulillah. Terima kasih. Juara 2 juga lomba hatinya PKK, Bulurah Tugu Utara. Sukses terus, alhamdulillah. Tugu Utara. Intinya semuanya Semua karena cinta. cinta. Baiklah, semua karena cinta. Semua boleh nyanyi ya, ibu-ibu nyanyi. Yuk, ibu-ibu. nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Mana ya? Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau
Kecamatan Koja merupakan wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk terbesar di Jakarta Utara, dengan luas wilayah 1.225 km persegi dan jumlah penduduk 344.641 jiwa dan terdiri atas 6 kelurahan. Wisata religi, 12 jalur destinasi pesisir Jakarta Utara. Jakarta Islamic Center, JIC. Kawasan industri, Terminal Peti Kemas Koja, TPK Koja. Jakarta International Container Terminal, JICT. Pertamina TBBN Pelumpang dan Pertamina Lubrikan. RSUD Koja. Polres Metro Jakarta Utara. Potensi wilayah, Kelurahan Koja, Kelompok Usaha Bersama Aluvera Koja, Aloja. Kelurahan Rawabadak Selatan. Program Kampung Iklim RW 5. Kelurahan Tugu Utara, Gang Hijau Cemara. Kelurahan Lagoa, Batik Koja. Kelurahan Rawabadak Utara, PT Mahkota Dewa Indonesia. Rumah makan gratis. Bank Sampah Mawar Baru. Kelurahan Tugu Selatan, Gapura dan halte STM Walang. Daur ulang limbah drum. Produk olahan daun sirih. Tim penggerak PKK Kecamatan Koja. Sarana dan prasarana olahraga. Stadion Tugu. Gor Rawabadak. Waduk Rawabadak. Penanganan titik genangan.
Borjulisius. Kalian tahu nggak sih apa itu borju? Borju adalah Bazar Online Jackpreneur Jakarta Utara. Kegiatan ini diadakan oleh Sudin PPK UKM Jakarta Utara. Selain itu, kalian juga bisa belanja ke banyak UMKM hanya dengan sekali antar dan sekali biaya ongkir. So, tunggu apa lagi? Mari kita majukan UMKM Jakarta Utara dengan cara membeli produk mereka di website kami. Dan jangan lupa untuk follow akun sosmed kami ya. Oke, baik, kembali lagi di Pesisir Berbisik, program yang diutarakan. Nah, seperti yang saya utarakan tadi di awal, bahwa Pak Camat akan bagi-bagi hadiah. Coba ya, kita lihat nih, mana yang menyimak dan mana yang cuek ya Pak ya. Betul sekali. Ada pertanyaan yang nanti akan diutarakan Pak Camat dan jawabannya langsung di komen kanal YouTube Jakarta Lounge TV. Admin kami akan melihat jawaban mana, jawaban benar mana yang tepat masuk, itu yang akan langsung diberikan giveaway oleh Pak Camat. Betul sekali Mbak Kita mulai? Fitri. Kita mulai. Oke, Pak, silakan Pak pertanyaannya Pak. Baik, untuk warga Jakarta Utara seluruhnya, kita mempunyai orang tua kita di Jakarta Utara, yaitu Pak Wali Kota Administrasi Jakarta Utara dan Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta Utara. Pertanyaannya adalah, siapakah nama Bapak Wali Kota Jakarta Utara dan Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta Utara? Oke, ditunggu. Kita tunggu Pak, kunci dulu Pak. Diulang Pak pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, siapakah nama Wali Kota Jakarta Utara dan Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta Utara? Oke, kita tunggu. 1, 2, 3, 4. Mbak Mimin, sudah ada yang masuk? Masuk. Oh, sudah ada yang masuk. Dari mana Mbak? Dari Garul. Bapak Ali Maulana Hakim. Baru satu, nggak lengkap. Nggak lengkap. Gugur. Putus. Putus. Ya, Ya, dari Nova Afandi, Ali Maulana Hakim dan Yeni Maulana Hakim. Diulang Mbak, akunnya Mbak. Jawaban dari Nova Afandi, Ali Maulana Hakim dan Yeni Maulana Hakim. Betul nggak Pak Camat? Kurang tepat. Kurang tepat. Anggur. Gugur. Gugur. Ada lagi jawabannya Mbak Mimin? Dari Dilahana, sebentar. Dali Hadi Sumarto, Ali Maulana Hakim dan Yeni Nirsanti Ali. Gimana jawabannya Pak Camat? Yeni Nirsanti. salah. Gugur. Oke. Dari Dilahana, Bapak Ali Maulana Tadi Hakim. kayaknya udah deh. Ini belum. Dari Belum, ya? Dilahana, Bapak Ali Maulana Hakim dan Ibu Yeni Nursanti. Betul. Coba. Dam. Dong. Akun apa Mbak? Dilahana. Kepada Mbak yang pemilik akun Dilahana, tolong segera informasikan nomor handphonenya sekarang. Karena akan diberikan hadiah. Hadiah pulsa Pak ya? Pulsa. Pulsa langsung dikirim saat ini juga. 100.000 rupiah. Kepada akun Dilahana, tolong segera kirimkan nomor handphone Anda ke akun ke kanal YouTube Jakarta Lounge TV karena akan langsung diberikan giveaway, diberikan berupa pulsa 100.000 dari Pak Camat. Nah, sambil menunggu Dilahana, pertanyaan nomor 2 Pak. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, coba disimak baik-baik pertanyaannya. tolong disimak baik-baik. Sebelum bernama Jakarta Islamic Center, lokasi tersebut dikenal dengan nama Kramat Tunggak. Sejak kapankah Kramat Tunggak resmi ditutup? Itu pertanyaannya. Ayo. Silakan. Pertanyaannya, sejak kapankah secara resmi Kramat Tunggak ditutup?
Ada yang sudah menjawab? Sudah ada. Aku Dari Frimelda 31 Desember 1999. Betul. Jadi kepada akun Frimelda, tolong kirimkan nomor handphone akun Frimelda ke kanal YouTube Jakarta Lounge TV. Jadi sudah ada 2 pemenang Pak ya? Baik. Oke. Benar-benar nyimak nih kayaknya. Pertanyaan ketiga Pak. Pertanyaan ketiga, di awal saya sudah sampaikan berkaitan dengan jumlah RT dan RW di Kecamatan Koja. Pertanyaannya, berapakah jumlah RW di Kecamatan Koja dan jumlah RT di Kecamatan Koja? Berapakah jumlah RW dan berapakah jumlah RT di Kecamatan Koja? Harus benar dua-duanya Pak? Betul, nggak boleh benar salah satu, harus dua-duanya. Harus betul dua-duanya. Ya. Sudah ada yang masuk Mbak Mimin? Sabar dan tunggu. Penonton tidak boleh maju ke meja panitia. Ya penonton, penonton tidak boleh dekat-dekat sama meja Mimin. Ya. Ya, dari Meita Fandi 82 RW 903 RT. Dari mana Mbak akunnya? Meita Fandi Meta Fandi. Berapa jawabannya Mbak? 82 RW 903 RT. Jadi kepada akun Meta Fandi, tolong kirim nomor handphone Anda ke kanal YouTube Jakarta Lounge TV. Ini ternyata warga Koja menyimak dari awal. Menyimak. Betul. Karena menyimak kita ulang-ulang kayaknya Pak. Betul. Nah, kalau peka itu yang diulang-ulang itu jawabannya. Betul sekali. Dan pertanyaan keempat Pak. Pertanyaan keempat. Berapa jumlah personil Laskar Pelangi di Kecamatan Koja? Ayo. Nah, berapakah jumlah Laskar personel? Pelangi di Kecamatan Koja. Ya. Sudah ada yang masuk. Waduh cepet ya. Iya. Jangan-jangan ada bocoran nih. Ayo. Dari Putut Poe Pupu 1010. Apa namanya? Putut. Berapa? Poe 1010. Benar nggak Pak? 1010. Betul. Jadi kepada pemilik akun Putut Poi segera kirimkan nomor handphone Anda kepada Mimin karena akan langsung diberi oleh Pak Camat. Masih ada lagi nggak Pak? Kayaknya nih banyak-banyak. Pak Camat jangan-jangan ulang tahun ya Bu ya? Kok bagi-bagi hadiah? Nih begini Bu, Mbak Fitri. Kami ini Kecamatan Koja di November ini bulan yang sangat berbahagia. Ya, karena ada 4 lurah kami lahir di bulan November. Yang pertama adalah Bu Primelda, Lurah Koja. Berdiri. Silakan berdiri Bu. Ya, beliau lahir tanggal 1 November tahun 1972. Jangan duduk dulu Bu, jangan duduk dulu. Yang kedua Ibu Nani, Ibu Nani. Lurah RBU. Ibu Frimelda tetap berdiri Lahir boleh? tanggal Ya. 10 November 1972. Sama dengan tahun lahirnya Pak Wali. Pak Wali 26 April 1972. Betul ya Pak Wali ya? Izin. Dan Bu Nani 10 November 1972. Kalau Bu Melda tadi 1 November 1974. Ada satu Lantas Lurah Pak Mujakir. Pak Mujakir ini lahirnya tanggal 15 November 1963. Waduh, sampai hafal tahunnya Pak Camat, luar biasa. Ya. Selanjutnya Pak Sukarmin, Mas Ngawi. Nah, beliau lahir tanggal 24 November tahun 1970. Ya. Kalau tak kenal maka tak sayang. Saya juga tahu tuh lahirnya Bu Lurah Tugu Utara. Bu Lurah Tugu Utara, Bu Handayani lahir tanggal 3 Agustus
1964. Nah, yang baju kuning tuh, baju kuning. Ya. Nah, baju kuning. Datangnya Nah, duluan itu Pak. Nah, itu Bu Lurah RBS, Bu Suena. Rawa Badak Selatan. Ya, beliau lahir di penghujung tahun 31 Desember 1968. Iya, wah. Betul nggak? Betul sekali. Nah. Tapi ngomong-ngomong lurah-lurahnya tahu nggak tanggal lahir Bapak? Tanggal berapa Pak? Oh, November juga. Makasih Pak Lurah. Aduh, luar biasa. Sayang belum tanggal 14 sih Belum. ya. Kalau enggak ntar kita nyanyiin barengan deh. Tapi selamat ulang tahun ya Bu. Tadi Bu Lurah dari Ya. Jadi Bu- ulang tahunnya Bu Koja ganti-gantian ya? Bu Lurah Koja ya? Iya. Ya Bu, selamat ulang tahun ya Bu. Novembernya banyak ya. Iya, jadi kalau pas sudah tanggal tahunnya dia saling colek-colekan. Oh, Makan traktir- di mana kita nih? Makan di mana gitu. Traktir-traktiran ya. Traktir, Wah, iya. Pak, enaknya sih deket-deketan. Pak, masih ada satu lagi kayaknya. Apa tuh? Pertanyaannya atau kuisnya nih Pak? Kuisnya. Kuisnya, oke. Baik, satu lagi Pak. Bukannya udah semua ya? Mungkin Pak Wali kali yang harus ngasih kuis. Pak Wali mau kasih kuis satu lagi Pak? Belum. Pantun kayaknya. Kayaknya pantun ya. Betul, pantun yang bagus ya, berkaitan dengan utara atau Koja. Why not kita mainkan, kita kasih voucher 100.000 rupiah. Nah, ayo pantun. Vouchernya sifatnya adalah pulsa. Pulsa provider yang bersangkutan biar tidak ngambil ke kecamatan jauh. Jadi kita langsung transfer. Apalagi mengambilnya kemari ya Pak. Betul. Ya, kejauhan. Jadi Nanti pantunnya. Iya, nanti vouchernya pulsanya 100, ongkos taksinya 200.000 atau Grabnya. Wah, repot. Itu dia. Rembesnya lebih banyak. Lebih banyak. Iya. Kalau naik sepeda capek Pak. Capek, tapi Pak Wali biasa naik sepeda, jago hebat. Iya. Olahragawan tuh. Betul. Sudah ada? Oh, kalau gitu sambil nunggu baca komen dulu aja. Oke, Mbak Mimin silakan baca komen. Iya, selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu Kecamatan Koja. Nah, sebelumnya Mimin juga punya pantun nih Pak. Ya. Udah siapin juga Mbak Miminnya Udah. pantun. Atau Mbak Miminnya aja dikasih Pak. Boleh. Jauh-jauh. Iya, benar. Kupi anget di atas meja. Cakep. Minumnya ditemenin cempedak, kue sagu, ame ikan roa. Cakep. Keren banget Bapak dan Ibu Camat Koja. Cakep. Wakil suaranya warga Rawa Badak, Tugu dan Lagoa. Ore. Baiklah, Mimin bacakan komentar yang masuk, dan komentar yang masuk itu jalan terus sudah 300 lebih Pak. Alhamdulillahirabbil Tepuk tangan dulu dong. alamin. Jadi Mimin pilih aja beberapa dari yang masuk, terutama sih dari kader Dawis, PKK, Jumantik, RPTRA, Forum Betawi Rempuk, Badak Koja, Satpol PP, Satpel PPAPP, PPSU, UMKM, TPKK, Jakpreneur, Podar, Kamtipmas, Sudin Lingkungan Hidup, seluruh kelurahan Koja, Pertamanan, Poktan RBS, Karang Taruna, FKDM semua hadir menyaksikan acara Jakarta Lounge bersama Camat Koja malam ini. Koja kompak. Terima Ya. kasih Koja kompak. Siapa kita? Koja. Dari Pitra Seva, ini agak-agak gimana gitu bacanya saya. Bibir dikulum naik kopaja. Cakep. Assalamualaikum Pak Camat Koja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Berikan dia voucher. voucher Pak. Kurang panjang ya, Pak? Kurang panjang. Kurang panjang. panjang. Dari Noh Nani, Pak Camat dan Bu Camat keren deh malam ini kayak remaja anak SMA. Alhamdulillah. Ibunya cantik, bapaknya ganteng. Iya. Dari Leo aja, bosku siap untuk Koja semangat. Terima kasih.
Dari Nirmala Kusuma, semangat Bapak Camat Koja, memang is the best. Dari Terima kasih. Mathari Stop, Camat Koja masih mengenang pantai Sempur tempat saya berenang dan mancing katanya. Jangan teman saya dulu tuh Oh waktu gitu ya kecil. Pak. Dari Matharis Pak, Kelurahan Koja. Dari Fahri Albantani, Koja bravo. Dari Asti, terima kasih Bapak Camat, semoga sehat selalu. Saya Amin. bangga produk saya diorder untuk isi goodie bag di acara ini. Alhamdulillah itu. Kita harus menggunakan produk lokal kita Betul. sendiri untuk meningkatkan perekonomian yang ada di bawah. Wow, hebat ya, kasih Keren. tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu. Kalau bukan kita, siapa, Siapa lagi? lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Semangat Koja. Dari Suhartini, keren Pak Camat, potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakatnya mantap dan luar biasa. Semoga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Amin. Dari Siti Mulyati, terjalin komunikasi yang serasi antara warga dengan pemerintah. Mantap Camat kita, semangat ketemu masyarakat dan semua kader Darwis, semoga tetap maju masyarakatnya. Amin. Sehat selalu Pak Camat, moga jadi teladan mengayomi masyarakat Koja dan membangkitkan UMKM Koja. Uri Koja, UMKM, Jackpreneur. Ya. Dari Meyatin, Pak Camat Koja mantap, saya penggemarnya loh. Aduh. Bahagia. Siapakah itu? Aduh, kelepek-kelepek saya. nih. Kelepek itu. Bisa Dan- lunglai ya? Iya. Dari Dewi Rita, asik. Jangan lupa Borju. Besok belanja produk remen snack ya Pak Camat. Siap. Ini mohon maaf nih Bu, Mbak Evi. Mimin. Mbak Mimin. Mbak Mimin. Ini Borju ini programnya Pak Wali loh. Wow. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak tangan Wali dulu. nih program. Tepuk tangan dulu Nah. Bapak untuk Bapak Ali Maulana Hakim yang Makanya katanya kita kalau belanja Borju ini udah nggak ngelihat harganya. Oh. Pesan ini, pesan itu, pesan ini. Yang Oh, penting iya. perekonomian terangkat, Terangkat. pulih kembali. Kasih tepuk tangan dong. Nah, perekonomian bangkit. Ya. karena semuanya ini ada di Borju ya Pak ya? Betul, ada di Borju. Tadi Bapak Ali Maulana Hakim ulang tahunnya tanggal 26 April. Betul. Kita ingetin ya. Udah lewat tuh. Nah, belum tahun depan masih ada. Dikit lagi ganti tahun. Dari Mbak. Salbia Sabli, Pak Camat semoga sehat selalu, tambah sukses dan terima kasih yang sering tidak pernah batasin antara warga biasa, sering belusukan, warga semangat bersih dan hijau. Tepuk Wow. tangan. Hey. Dari Lydia, Camat Koja atau BGT? Wah, top banget maksudnya. dari Kirain saya lihat ABG, Camat Koja ABG. Dari Lydia, keren ganteng Bapak Camat Koja, selalu mendukung Jackpreneur. Bapak Camat dan Ibu Lurah harapan baru the best, love you. Wih. Waduh, impor itu Pak dari daerah Pak. Dari Hardiansyah, mendung kagak berarti hujan. Udah pacaran belum tentu ke pelaminan. Daripada bingung cari hiburan, nyol kita tonton Bapak Camat Ade Hirmawan. Terima kasih. Siapakah dia yang membuat pantun itu? Hardiansyah di sini. Nggak aci. Ya, sehat selalu Bapak Camat dan Ibu, kalian pasangan suami istri yang kompak. Wow. Amin. Camat gue keren, sarangeo Pak Camat. Iya, sarangeo. Wih. Ya, Ada itu lagi, Mbak? saja sebentar, Iya, luar sementara biasa. sambil menunggu pantun yang masuk. Camat gue katanya Pak nggak boleh bagi-bagi yang lain, posesif sekali itu. Camat gue. Tapi memang luar biasa pasangan Ibu dan Ibu Lurah, jadi Bu Lurah deh ya. Iya. Iya ya, Jadi Bu Lurah. gini, saya ada Pak cerita. Camat. Ada cerita apa Pak? Jadi begini. Sebentar, boleh saya potong? Ini yang ngejar siapa, yang dikejar siapa? Bukan itu. Bukan. Yang jelas itu saling kejar-kejaran kalau. Oh, gitu. Jadi kita saling berbagi dengan istri.
suatu saat ibu minta antar, tolong antar saya ke kelurahan ada acara gitu. Saya pasti saya antar. Gitu ya. Saya antar sampai kantor, ada stafnya ibu. Itu suaminya Bu Lurah, bukan itu Pak Camat. Dia akhirnya kesel berdua tuh. Saya bilang, ada apa? Pak, Bapak suaminya Ibu Bu Lurah? Iya. Berarti Pak Lurah dipanggilnya? Iya. Terus bukannya Bapak Pak Camat? Dua-duanya benar saya bilang. Nah, tapi karena saya ke kelurahan, ya kan? Pak Lurah Saya bilang, jadinya. dibilang Pak Lurah, saya bisik-bisik sama ibu, nggak mau tahu nih saya camat, sampai rumah saya harus naik jadi camat. Tapi ini ngomong-ngomong ya Bapak sama Ibu ini kan pelayan warga. Iya. Ini hobi atau memang panggilan? Karena kan gini loh Pak, ini bukan sesuatu yang pasti ada yang dikorbankan, ya kan? Ini Iya. dua-duanya melayani warga. Ini gimana Pak? Apa panggilan jiwa atau gimana Pak? Saya nggak ngebayangin awalnya, saya di camat, ibu di lurah. Nah, ternyata memang ini panggilan jiwa. Ya, pimpinan mempercayakan saya menjadi camat, ibu juga pimpinan mempercayakan beliau jadi lurah. Nah, ya prinsipnya kita bagi waktu lah. Nah, prinsipnya kita bagi waktu, kita saling tenggang rasa. Nah, prinsip saya satu, siapapun yang datang duluan ke rumah, anak-anak kita pegang. Oh siap, oh jadi Gitu. itu ya udah Iya. ada rule-nya di situ. Betul, kalau memang ibu datang rumah, anak-anak pegang. Baik Pak, sebagai pelayan warga ya, apa yang membuat hati Bapak senang atau kepuasan apa sih ketika Bapak melayani warga? Kepuasan yang saya dapati pada saat saya melayani warga tersenyum. Ya, itu saya sudah apapun capek lelahnya saya, itu pasti udah hilang semuanya, pray gitu. Jadi ketika melihat warga tersenyum, Cukup warga bicara, terima kasih Pak Camat. kita kasih plus dulu dong Bapak Ibu. Jadi simple ya Pak ya, Yeah. bukan ya sekilo durian atau sekilo salak, tapi cukup warga tersenyum dan bilang makasih ya Pak. Oke. Pak, sepertinya sudah ada ini pantun yang masuk. Silakan Mbak Mimin. Sudah ada 3, saya sebutin, saya bacakan, nanti Bapak pilih ya Pak ya. Iya. Oke. Enggak, izin mungkin saya minta bantuan Pak Wali gitu. Pak Wali yang pantun memilih? ini. Betul. Oke. Karena ada Pak Wali selaku orang tua kita di sini. Iya, Iya. siap. Baik, Pak Wali disimak ya. Dari Garul, minum aloja pakai duren. Cakep. Bapak Camat Koja paling keren. Berikutnya Mbak. Berikutnya, dari Nur, Bang Mamat ke Pasar Maja. Cakep. Cakep. Keduk Capil nganterin bininya. Cakep. Kalau udah Camat Koja, tampil dah pasti gak ada duanya. Cakep. Next. Yang terakhir, dari Ayu, Kampung Kepojan banyak kelapa puannya. Cakep. Kelapa puan adanya di Rawabadak Selatan. Cakep. Encang encing enyak babe abang nona FKDM semuanya. Nyo kita sama-sama nonton camat kita babe ade himawan. Bagaimana Pak? Yang nomor 3, baiklah. Terima kasih Pak Wali. Yang nomor 3 itu akunnya apa tuh Mbak? Dari Ayu Ara. Ayu Ara. Ya. Kepada pemilik akun Ayu Ara, kirimkan nomor handphone Anda segera ke kanal YouTube Jakarta Lounge TV karena akan langsung diberikan giveaway berupa voucher pulsa sebesar Rp100.000. Tepuk tangan sekali lagi. Oke. Kita bacain lagi Mbak pantunnya ya. Masih Sekali ada lagi, oh, enggak iya. yang tadi menang. Oh yang tadi menang, baik yang tadi menang. Kampung Kepojan banyak kelapa puannya. Cakep. Kelapa puan adanya di Rawabadak Selatan. Cakep. Encang encing enyak babe abang none FKDM semuanya. Nyok kita sama-sama nonton camat kita babe ada himbauan. Cakep.
lewat Ancol. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Bapak sebelumnya terima kasih banyak atas kebahagiaan, keceriaan, dan juga informasi yang sudah Bapak berikan pada kami pada malam hari ini melalui Jakarta Lounge Pesisir Berbisik, program yang diutarakan. Sama-sama Mbak Fitri. Semoga Bapak beserta jajaran tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersama ibu dan keluarga tetap harmonis dan tetap menjadi satu teladan bagi warga dan masyarakat semuanya. Amin. Doa yang sama buat Mbak Fitri Amin. beserta tim Sawi Project Band. Semoga sehat selalu dan selalu sehat. Dan terima kasih juga kepada Bapak Wali Kota Jakarta Utara atas kesempatan kami untuk berkolaborasi. Mudah-mudahan kolaborasi dan kerjasama yang baik ini tetap berlangsung sampai 20 tahun lamanya. Amin. Dan untuk episode berikutnya Bapak Ibu sahabat Jakarta Utara, kita nantikan berikutnya Duta Besar dari Kecamatan Pademangan, Bapak Didit Mulyadi. Jangan lupa. Dan sebagai penutup, kita dengarkan dulu closing statement dari Bapak Ade Himawan. Silakan, Sebetulnya masih terlalu cepat ini acara Mbak. Baik, kelihatannya warga kami enjoy ya kan. Dengan apa berkumpul ceria. Alhamdulillah PPKM level 1, Betul. imun naik Betul. gitu. Karena memang ini harus diakhiri dengan waktu. Closing saya yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pimpinan di tingkat kota, seluruh SKPD, UKPD yang sudah berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan yang ada di wilayah Koja. Ke depan semoga kolaborasi kita terus dilaksanakan dan keinginan kami Koja terus maju, bahagia warganya, ya maju kecamatannya. Maju kecamatannya, bahagia warganya. Koja semangat. Baiklah Pak, terima kasih. Untuk lagu penutup kami undang lagi Ibu Lurah. Ibu Lurah yang cantik. Katanya mau menyanyikan lagu apa Pak? Gadis atau janda? Tapi Bapak, kalau menurut saya ya Pak, gadis atau janda itu nggak penting ya Bu, yang penting perempuan. Izin Pak Wali, selamat malam. Bulura ke Kecamatan Koja. Ayo joget bareng. Pak Lurah. Sudah berulang kali aku bermain jinglang, Jadi baru abang yang Adi cinta. pemuda yang gangguku, keduanya buaya. Abang jadi ragu pada dirimu. UMKM maju. Wali ajak Pak. Wali ajak Ibu. Mantap, Bang Iwan. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja dengan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Abang tunggu dapat untuk bedakannya. Kau katakan saja yang sesungguhnya. Sungguhnya diriku, oh
Masa lalu Bu, masa lalu. Masa lalunya gimana? Oh iya, masa lalunya. Kau kira tak Kita menyakiti menyakiti aku apabila dia menelponmu, meskipun kau telah resmi milikku, karena dia bekas pacarmu. Kau kira hatiku tak cemburu di saat dia bersamamu. Ku takut terulang masa lalu, karena dia bekas pacarmu. Jujur saja aku takut nanti kita kasih masa lalu terulang lagi. Tak rela, sungguh ku tak rela.
Demikianlah acara Jakarta Lounge Bincang Berenang Spesial. Pesisir berbisik, program yang diutarakan. Saking serunya pada malam hari ini. Kita jumpa minggu depan di episode keempat dengan Camat Pademangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sawi Project Band. Luar biasa.